Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya anak-anak, kita dapat berjumpa pada pembelajaran kali ini ya. Dari salah satu teman-teman bisa memimpin doa ya. Mas Adit, silahkan memimpin doa. Ya, untuk mengawali pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya, Mas Adit. Apa kabar teman-teman semua pada hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, Pak. Adakah yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua ya. Sama, Pak. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Ya, apa itu teks prosedur? Ada yang tahu? Adakah yang tahu teks prosedur? Belum, Pak. Belum. Belum tahu, Pak. Teman-teman pernah ini ya? Apa namanya? Misalkan membuat makanan atau memakai sesuatu atau barang, misalkan angklung atau alat-alat yang sifatnya itu lebih banyak melakukan hal atau praktek gitu. Pernah tidak? Pernah, Pak. Ratna pernah melakukan apa? Membuat atau melakukan sesuatu? Membuat kue, Pak. Membuat kue? Iya. Itu gimana, Ratna? Ada langkah-langkahnya seperti apa, Ratna? Pertama itu siapin bahannya. Ada telur, ada tepung, ada gula, dan lain-lain. Terus dicampur, Pak, pakai mixer. Habis itu di oven. Ya. Kayak gitu, Pak. Ya, bagus. Terima kasih, Ratna. Jadi teks prosedur ya, sedikit menjelaskan. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang apa namanya sesuatu yang apa namanya mengarahkan atau membuat atau langkah-langkah membuat sesuatu atau memakai sesuatu alat gitu. Seperti contohnya tadi Ratna ya, tadi sedikit menjelaskan membuat kue, ada bahannya, ada langkah-langkahnya. Nah, jadi pembelajaran kali ini kita akan belajar terkait teks prosedur. Nah, tadi yang sudah sedikit tak jelaskan, dan harapannya siswa dapat menentukan dan menjelaskan terkait struktur teks prosedur yang dibaca dan didengar. Nah, selanjutnya Bapak akan share screen salah satu contoh teks prosedur. Sebentar ya. Yuk, silakan, Betul. Baik, Pak. Angklung merupakan warisan seni tradisional Indonesia. Sebagai warisan seni yang sangat berharga, kita hendaknya belajar memainkan angklung. Begini cara memainkan angklung. 1. Pegang angklung dengan tangan kiri. Pegang angklung dengan cara memegang simpul pertemuan dua tiang angklung vertikal dan horizontal yang berada di tengah, sehingga angklung dipegang tepat di tengah-tengah. 2. Pegang dengan genggaman tangan dan telapak tangan menghadap ke atas ataupun ke bawah.
3. Posisikan angklung yang dipegang tegak dan sejajar dengan tubuh. Jarak angklung dari tubuh sebaiknya cukup jauh. Siku tangan kiri hampir lurus, agar angklung dapat digetarkan dengan baik dan maksimal. 4. Pegang ujung tabung dasar angklung horizontal dengan tangan kanan dan getarkan dengan getaran ke kiri dan ke kanan, dengan posisi angklung tetap tegak atau horizontal. Tidak miring agar suara angklung rata dan nyaring. 5. Sewaktu angklung digetarkan, sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup sering, sehingga suara angklung lebih halus dan rata. 6. Mainkan angklung sambil berdiri agar hasil permainan lebih baik. Selamat berlatih untuk melestarikan budaya. Sampun, Pak. Ya, dari apa yang sudah dibacakan oleh Badrotun, dari teman-teman adakah pertanyaan? Ada yang masih belum jelas terkait teks, salah satu contoh teks prosedur ini, cara memainkan angklung? Belum, Pak. Belum. Udah jelas, Pak. Apa yang kalian dapat dari apa yang kalian dengar barusan salah satu contoh teks prosedur ini? Apa yang kalian dapat? Mungkin Langkah-langkah membuat angklung, Pak. Vicky, gimana Vicky? Apa yang sudah kamu dapatkan? Yang sudah didengar tadi? Gimana, Pak? Apa yang sudah kamu dapatkan dari yang didengar salah satu contoh teks prosedur ini, cara memainkan angklung? Ya, tadi yang saya dengar itu cara memainkan angklung biar bisa lebih bagus gitu ya, dengan cara berdiri gitu, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Nana. Selanjutnya Bapak akan sedikit menjelaskan terkait materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebentar ya. Baik, Pak. Nah, struktur teks prosedur. Jadi dalam teks prosedur itu ada struktur atau semacam bahasa lebih gampangnya atau seperti bagian-bagian. Nah, yang pertama itu adalah tujuan teks prosedur. Menurut Ayunisa 2020-122, tujuan dalam teks prosedur. Sebentar. Saya ulang ya, tujuan dalam teks prosedur dapat berupa pernyataan yang menyatakan tujuan penulisan dan juga dapat berupa paragraf pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Menurut Harsiati DKK 2017-101, tujuan dalam teks prosedur merupakan bagian yang menyebutkan apa yang akan dibuat atau dilakukan. Jadi tujuan ini merupakan salah satu yang sifatnya itu menjelaskan kenapa kok ada sebelum ada langkah-langkah itu kenapa ada keterangan atau paragraf yang menjelaskan misalkan tadi salah satu contohnya adalah cara memainkan angklung, tuh ada keterangannya tadi. Jadi ada angklung kan warisan budaya Indonesia gitu dan seterusnya. Itu adalah salah satu struktur teks prosedur, yaitu bagian tujuan. Lalu yang kedua ada bahan atau alat. Menurut Priyatni 2014-87, yaitu struktur bahan dan alat dalam teks prosedur dapat berupa daftar atau rincian, dapat juga berupa paragraf.
Lalu menurut Harsyati 2017-102, yaitu alat dan bahan dalam teks prosedur dirinci sampai ukuran yang akurat karena untuk menghasilkan produk yang baik. Jadi bahan atau alat ini itu berupa benda atau yang sifatnya unsur-unsur dalam misalkan membuat mie. Bahan dan alatnya itu kan adalah mie, terus ada air panas, dan lain sebagainya. Itu bahan dan alat. Kalau angklung tadi, bahannya atau alatnya itu adalah angklung. Seperti itu. Nah, lalu ada langkah-langkah. Menurut Priyatni 2014, halaman 87, yaitu struktur tahapan atau prosedur dalam teks prosedur harus dengan urutan yang benar. Menurut Harsyati, DKK 2017-102, yaitu langkah dalam teks prosedur bisa disajikan dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk uraian paragraf dan dalam bentuk penomoran pada setiap langkah dengan urutan ke bawah. Nah, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan dari anak-anak? Ada yang masih belum jelas? Saya Pak izin bertanya. Ya, silahkan. Perbedaan antara alat dan bahan itu apa ya, Pak? Perbedaan alat dan bahan ya. Bahan Ya, itu kalau dalam sifatnya, bahan itu lebih ke apa ya, sifatnya itu lunak atau yang gampang diubah-ubah gitu. Misalnya bahan-bahan membuat layangan, ada kertas, ada bambu yang bisa, ya sifatnya itu fleksibel gitu, dapat dirubah-ubah. Lalu kalau alat itu sifatnya dia nggak bisa diubah-ubah, kayak misalnya angklung tadi ya, yang sudah jadi. Jadi itu angklung itu kan nggak bisa diubah-ubah ya, memang sudah bentuk atau produknya itu sudah seperti angklung seperti itu. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Dalam pembuatan teks prosedur, tujuan ada tujuannya kan, Pak? Ya. Apakah wajib ada tujuannya, Pak? Terima kasih. Gimana, Bat? Coba diulangi, tadi kurang jelas. Dalam teks prosedur kan ada tujuan dari apa tujuan itu wajib Oh ya. kasih. Ya, sama-sama. Baik. Jadi tujuan itu wajib atau tidak ya? Sebenarnya tidak juga tidak apa-apa. Hanya saja tujuan ini kan sebagai apa ya namanya langkah awal sebelum lanjut ke langkah-langkah bahan dan langkah-langkah agar penjelasan awal gitu. Jadi misalnya tadi seperti contohnya angklung. Tadi kan ada penjelasan dulu ya. Angklung itu adalah warisan budaya dan seterusnya itu. Jadi memang tidak wajib, hanya saja lebih baiknya itu ada tujuannya sebagai penjelasan awal untuk langkah selanjutnya. Misalnya tadi ada bahan alat-alat, terus ada langkah-langkahnya gitu. Itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah, Pak. Oh ya, tidak ada. Kalau tidak ada, jadi nanti dari anak-anak akan membentuk kelompok dua-dua ya. Nanti ada yang 3. Nah, nanti dua-dua saya bagi ya. Nanti untuk Vicky dengan Badrotun, lalu
Melani Dina dengan Adit dan Ratna ya. Nanti jadi setelah ini Bapak akan share screen video terkait teks prosedur cara pembuatan EKTP. Nah, nanti dari masing-masing kelompok ini nanti kelompok dari Badrotun nanti akan menentukan alat dan bahan. Lalu yang kelompok dari Dina itu menentukan langkah-langkah. Nah, nanti salah satu menulis berdiskusi dari kelompok masing-masing kelompok berdiskusi dan nanti ditulis dalam kertas, lalu nanti masing-masing atau perwakilan kelompok nanti dipresentasikan ya. Bentar. Baik, Pak. Apa sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Ya, tadi itu ya video teks prosedur cara membuat EKTP. Nah, sekarang masing-masing kelompok berdiskusi untuk menentukan tadi yang sudah Bapak tugaskan ya. Tadi kelompok Badrotun dengan namanya alat atau bahan, lalu kelompok dari Dina itu menentukan langkah-langkahnya. Nah, silakan. Saya beri waktu 2 menit ya. Apakah cukup? Cukup, Pak. Ya, silakan berdiskusi. Berdiskusi lewat chat tidak apa-apa.
Apakah sudah selesai masing-masing kelompok? Sudah, Pak. Sudah. Ya, baik. Masing-masing kelompok dari mulai kelompoknya Dina dulu ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baru nanti ke kelompok berikutnya. Ya, Pak. Salah satu atau perwakilan. Silahkan kelompok Dina. Aku pada dia nih. Langkah-langkahnya itu pertama menyiapkan berkas, kemudian datang ke kelurahan. Apakah terdengar, Pak? Ya, terdengar kok. Jelas. Yang ketiga, foto dan sidik jari, kemudian pengambilan EKTP, Pak. Ya. Terima kasih, Dina. Ya, Pak. Lalu lanjutnya kelompoknya Badrotun. Ayo. Baik, Pak. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat EKTP adalah 1. Surat pengantar dari RT atau RW. Yang kedua ada kartu keluarga. Yang ketiga adalah fotokopi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Sudah, Pak. Ya, terima kasih Badrotun. Nah, sampai di sini apakah dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih belum jelas? Jelas, Pak. Ya, Jelas, Pak. ya baik. Jadi sebelum kita akhiri pertemuan pada kali ini, Bapak ingin menjelaskan sedikit lagi ya terkait teks prosedur, struktur teks prosedur. Jadi dalam teks prosedur itu kan ada struktur atau bagian-bagian yang itu penting. Yang pertama ada tujuan. Tujuan itu sebagai penjelasan awal untuk sebelum melangkah ke langkah-langkah pembuatan, misalnya tadi pembuatan makanan atau sebagainya itu. Lalu ada alat atau bahan yang itu juga penting untuk mempersiapkan. Misalnya tadi ada angklung, alat bahan dari angklung. Cara memainkan angklung itu adalah angklung sendiri, karena memang angklung itu kan sebagai objek untuk memainkan alat angklung itu. Nah, lalu ada langkah-langkah yaitu cara melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Nah, begitu. Baik, cukup ya untuk pertemuan pada kali ini. Terima kasih untuk anak-anakku yang sudah memperhatikan dengan baik. Mari kita tutup pertemuan pada kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya. Sehat selalu, tetap semangat, tetap selalu belajar dan berproses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.